Assalamualaikum. Balik sama Kak Sarung. Aduh, videonya gimana sih nih? Ini pakai handphone dong, pakai tangan jadi agak geter ya. Oke, kita itu sekarang apa ya? Baru dapat unit apa namanya? Motor trail yang tidak terlalu mahal. Ini bukan merek-merek terkenal kayak Yamaha, Honda, tapi ini merek yang sudah terkenal melalang buana tapi di dunia perniagaan. Nah, jadi harganya pun tidak terlalu mahal. Secondnya bisa dibilang paling murah di kelasnya. So, ini dia VR Cross X150. Dia VR Cross X150. Pertama, kenapa gua ngambil unit ini, kenapa gua pilih yang 150? Karena harganya, pertama kan harganya terjangkau. Itu secondnya sekitar antara 10 sampai 15. Banyaknya menaruhkan 15 ya, tapi sebetulnya masih bisa dinego. Nah, unit ini gua dapat sekitar harganya 11 jutaan dan tergolong masih kinyis-kinyis tahun 2019. Ini keren. Kenapa keren banget? Ini motor seharga segini itu udah dapat upside down USD. Walaupun upside downnya tidak seempuk CRF ya, tapi but it's okay lah. Upside downnya benar-benar membantu dan sukses meredam getaran ketika gua jumping. So, terus knalpot ada di sisi kanan standar kayak apa namanya, kayak trail biasanya. Beda ya sama WR. Kalau WR sebelah kiri. Nah, terus shocknya, jadi rasa shocknya ini nggak terlalu empuk, agak stiff ya, agak stiff. Gua nggak tahu, mungkin bisa di setel. Soalnya di sini ada kayak apa namanya, kayak drat gitu, kayak ular gitu. Nah, yang bagian warna kuning itu kayak bisa diputer. Nah, nanti kita coba ke bengkel, mungkin bengkel VR bisa nggak ya di setting. Nah, terus dari build quality ya nggak terlalu banyak ekspektasi sih, tapi lumayan lah. Dari las-lasannya juga nggak terlalu rapih, cuman swing armnya keren. Swing armnya gue suka banget nih. Swing armnya tuh apa ya, keker gitu. Nah, khusus yang versi 150 cc ini ternyata punya karbu yang sama buat versi 200. Jadi kalau versi VR tuh ada VR Cross 150X, ada VR 200 GT, ada juga yang SE kalau nggak salah. Nah, terus kita bahas dari belakang. Dia tuh pakai gear setnya gede banget. Gear belakang wajar ya, motor trail pakai gear belakang banget. Nah, dia pakai ukuran nomor 50 kalau nggak salah. Nomor 50, dan ini bisa disubstitusi sama punya GL. Nah, jadi kalau kalian pengen agak ngebut nih jadi supermoto, ya mungkin bisa gantilah sama punya GL ukuran 42 atau 40. Nah, itu cukup membantu. Nah, depannya itu kalau nggak salah pakai sprocket punya GL juga, bisa ganti ukuran 15. Nah, dari impresi berkendara gua, jadi namanya motor trail ya, jadi koplingnya tuh kopling spontan.
nggak kayak gue biasa bawa Thunder, bawa Fiction gitu, diurut gue lepas tuh bisa, tapi harus betul-betul di apa ya, ketika switching truk langsung ganti, langsung nggak bisa diurut lepas gitu koplingnya, jadi harus langsung lepas gitu. Soalnya apa, kalau di sana gua urut gini pelan-pelan koplingnya ini nih, kalau gua cara bawanya gua pelan-pelan gua urut, gua buka, ternyata dia gerdek-gerdek. Jadi tadi tuh nggak enak lah. Tapi ketika kalau gua ganti begini nih, switching truk langsung gue lepas gitu, nah itu malah enak, malah nggak ada getaran sama sekali. Yang gue lupa bahas, ini udah headlamp, jadi ini tuh bisa dibawa ke manapun ya, bisa diubah jadi supermoto atau gimana. Beda sama yang ES, benar-benar cuman off the road. Dan kalau kalian beli VR, ini udah otomatis dapat bracket belakang, jadi bisa buat naruh barang. Nah ini gue nggak tahu nih berapa maksimum bobotnya nih. Kalau CRF kan maksimum 5 kilo, kalau ini kayaknya gue rasa bisa lebih berat sih. Nanti akan gue coba gue taruh 10 kilo ya. Kalau gue mau touring kayaknya gue bakal bawa ini, tapi pertama harus gue ganti dulu sprocketnya, karena kalau gue pakai sprocket bawaan itu di 80-70 km per jam itu udah rasanya udah getar banget. Nah, impresi kendara getar itu ada di sini nih, di kaki. Ini ketika nyentuh 60 km per jam, 70 lah, itu udah mulai berasa banget getarnya. Kayaknya gue harus nambel pakai apa ya? Pakai karet kali ya, karet bat. Nah, terus ketika gue bejek sampai 90, getaran itu udah nyampe ke stang. Gile men, getarannya bikin kesemutan. Jadi emang motor trail itu bukan buat ngebut-ngebutan ya, jadi harus bijak juga, harus paham karakter mesin motornya, karakter cara berkendaranya, dan ya kita harus terima, karena emang ini khusus buat jalanan yang kayak gitu tuh, unduk-undukan gitu, bukan buat jalan aspal gitu loh. Oke, itu dia. Apalagi ya yang kita bahas ya, selain tadi ya sudah headlamp udah, swing arm udah, apa ya, bawah ini ya standar sih udah ada ininya, enaknya sih udah ada besi pelindung bawahnya ya, jadi nggak takut nggak takut gasruk atau apa gitu. Keren sih tuh, udah ada kan. Itulah dia keistimewaannya VR. Tapi rata-rata mototrail emang kayaknya nggak ada ininya ya, nggak ada indikator bensin. Jadi gua kemarin yang ngira-ngira aja bensin udah habis apa belum, gue isi full. Katanya sih kalau udah ngedrek aja baru ntar diturunin ke sini nih. Jadi model race itu yang mana ya, gue nggak tahu ya. Nah, ini ada panahnya di sini. Ini antara ke atas apa ke bawah nih race-nya. Kalau nggak salah sih ini kalau normal kita ke bawahin. Nanti kalau misalkan udah mulai habis kita ke atasin. Ke bawahin dulu. Jadi nanti kalau udah mulai merebet mati, ya udah kita ke atasin, nanti race-nya keluar. Cepet-cepet lah kita isi bensin. Fiturnya sih cukup lengkap ya. Kalau gue sih compare sama CRF ya, karena gimana ya, karena sama-sama trail, dan tapi CRF itu koplingnya nggak spontan. Koplingnya tuh mirip-mirip sama apa ya, sama Verza. Jadi nggak ada perubahan berarti, cuma ganti body doang sama apalah, gua nggak tahu dah. Jadi secara kopling CRF tuh nggak berubah. Kalau ini emang bawaannya udah kopling spontan.
Terus di bawah rantai ada apa ya namanya, guardnya itulah. Nah, di sini juga serunya ada pelindung upside down, jadi nggak upside down, kalian nggak cepet apa namanya, nggak cepet kotor tuh, dari depan udah bisa kelindungin ya. Itu aja dari gua. Thank you kalau udah nonton channel ini. Nanti test ride-nya kita coba ya. Kita bikin video sendiri buat test ride. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.